Seorang rekan nurse bertanya tentang soal ini. Apakah kunci jawabannya? Ya, seorang nurse yang akan mengikuti uji kompetensi bertanya mengenai soal hukum ini. Seorang laki-laki berusia 28 tahun ditemukan berkeliaran, keadaan bingung, serta nampak berkeringat dan pucat. Manakah dari pemeriksaan penunjang ini yang paling tepat untuk pasien? A. CT scan, B. Kultur urin, C. Kultur darah, D. Cek gula darah, E. Gas darah arteri. Sebelum mencari kunci jawaban dan melakukan pembahasan, pertama saya ingin mengomentari soal uji kompetensi ini atau mereview. Saya kira soal ini tidak akan lolos sebagai sebuah soal uji kompetensi untuk nurse. Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan soal ini tidak lolos. Secara struktur, dia sudah betul terdiri dari stem soal atau badan soal, read in atau kalimat tanya, dan opsi jawaban ABCDE, dan opsi jawabannya pun sudah disusun rapi dari yang paling pendek menuju ke yang paling panjang. Ini sudah baik. Namun kalau mencermati soal ini tidak cukup jelas ini masuk ke ranah keperawatan yang mana. Apakah keperawatan medical bedah atau keperawatan gawat darurat atau keperawatan jiwa bahkan, atau mungkin keperawatan komunitas. Mengapa ini tidak jelas? Karena bisa kita lihat, misalnya di sini disebutkan seorang laki-laki berusia 28 tahun ditemukan berkeliaran. Artinya dia berada di setting di luar rumah sakit. Lalu mengapa kemudian lead in-nya, kalimat tanyanya adalah pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk pasien, sementara berkeliaran tidak dapat diasumsikan sebagai pasien tidak sedang menjalani perawatan. Saya kira kurang lengkap badan soalnya sehingga ada cerita yang terpenggal yang kemudian tiba-tiba menjadi pasien. Bisa jadi ini juga soal keperawatan jiwa karena ada kata berkeliaran. ODGJ yang berada di komunitas itu memang bisa juga berkeliaran. Kemudian ODGJ itu mungkin ditemukan dalam keadaan bingung, nampak berkeringat dan pucat. Tapi juga kemudian tidak pas pemeriksaan penunjang untuk pasien ya, karena berkeliaran kok lalu jadi pasien. Lalu pun kalau ini di luar setting rumah sakit, artinya bisa jadi di komunitas tadi saya bilang, berarti masuk ke keperawatan komunitas. Namun tidak lazim, karena kalau di keperawatan komunitas mungkin yang berkeliaran hewan ternak, hewan peliharaan warga, bisa ayam, itik, atau dogi ya. Jadi tidak masuk kemana-mana.
Namun kalau soal ini lolos sebagai sebuah soal uji kompetensi, tentu kita harus menjawab dan kita anggap ini lolos sehingga kita harus menemukan jawabannya. Lead in bisa diperhatikan di sini bahwa yang ditanyakan adalah pemeriksaan penunjang yang paling tepat. Lalu data fokus yang saya anggap relevan yaitu kondisi di mana orang itu mengalami kebingungan, berkeringat dan pucat. Seorang laki-laki usia 28 tahun berkeliaran nampaknya tidak punya makna yang signifikan untuk dipertimbangkan. Ya, mungkin kondisi bingung, berkeringat dan pucat menyebabkan kemudian seseorang itu jatuh pingsan mungkin, tidak sadarkan diri, sehingga kemudian oleh masyarakat dibawa ke pelayanan kesehatan. Nah, kalau pelayanan kesehatannya puskesmas, tentu CT scan tidak dapat dilakukan, kultur urin tidak dapat dilakukan, kultur darah tidak dapat dilakukan, pemeriksaan gas darah arteri juga tidak bisa dilakukan. Satu-satunya jawaban yang bisa dikerjakan di setting pusat kesehatan masyarakat adalah cek gula darah. Namun kalaupun pasien tidak sadarkan diri, meskipun tidak ada cerita tidak sadarkan diri, atau terjatuh, ataupun mengalami kecelakaan, sehingga dibawa ke emergency room, tidak ada cerita yang mendukung untuk kemudian menjadi alasan perlunya dilakukan CT scan. CT scan apa? CT scan kepala, CT scan seluruh tubuh, CT scan tulang atau apa? CT scan abdomen tidak cukup jelas. Kultur urin pun, mengapa harus kultur urin? Apakah pasien mengalami gangguan pada saluran kemih? Tidak ada data sedikit pun ke arah itu. Kultur darah juga demikian. Apakah pasien mengalami sepsis, mengalami demam tinggi dan sebagainya sehingga memerlukan kultur? Juga tidak ada. Satu-satunya yang bisa dipertimbangkan juga untuk di awal pemeriksaan di setting rumah sakit adalah cek gula darah, saya kira. Gas darah arteri pun tidak ada hal yang mendukung dengan data seperti ini, bingung, berkeringat dan pucat. Jadi yang paling mungkin dilakukan adalah cek gula darah juga. Jadi saya tiba pada kesimpulan pada soal seperti ini, yang dilakukan yang paling tepat pada pasien itu adalah pemeriksaan gula darah. Ya, saya menduga bahwa pasien ini dalam kondisi yang hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah atau kadar glukosa darah. Kita coba browsing tentang tanda dan gejala hipoglikemi. Saya ambil dari mayoclinic.org bahwa tanda dan gejala hipoglikemi atau if blood sugar levels become too low, ketika kadar gula darah menjadi terlalu rendah. Signs and symptoms can include, tanda dan gejalanya dapat meliputi hal-hal seperti ini: adanya irama jantung yang tidak reguler, kelelahan, pale skin adalah pucat, tadi ada data pucat. Lalu juga ada sweating adalah berkeringat, dan
ya ada confusion. Confusion adalah kebingungan atau bingung. Jadi pilihan terbaik jika soal itu menjadi soal uji kompetensi NORS adalah D, yaitu pemeriksaan gula darah. Ya, cek gula darah. Demikian pendapat saya. Semoga ada manfaatnya.